Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah kita alat penukar kalor pertemuan keempat, pokok bahasan kita adalah coil heat exchanger ya. Jadi alat atau tumparan penukar kalor ya. Nah, coil heat exchanger definisinya adalah alat yang dibangun berupa kumparan atau lilitan untuk efisiensi perpindahan panas dari satu medium ke medium lainnya yang dipisahkan oleh dinding yang solid sehingga tidak ada kontak langsung dan tidak bercampur. Nah, kelebihan dan kurangannya menggunakan coil heat exchanger itu adalah kelebihannya dia murah, kecepatan alirannya lebih tinggi, bilangan Raynornya lebih tinggi, cocok untuk aliran rendah. Sedangkan kekurangannya itu adalah area perpindahan panasnya kecil sehingga kinerja termalnya buruk ya. Nah, aplikasinya biasanya digunakan untuk membentuk suatu suhu tetap untuk aliran proses sampel sebelum melakukan pengukuran. Digunakan untuk mengkondensasikan suhu tinggi aliran sampel ya. Diameter alat ini kecil, panjang tabungnya konsentris ditempatkan dalam tabung yang lebih besar. Tabung gabungan yang melengkung dalam helix, tipe sistemnya kuat ya. Nah, kemudian fungsi daripada coil heat exchanger itu adalah untuk mengontrol sistem atau substansi temperatur dengan menambah atau menghilangkan energi termal ya. Aplikasinya biasanya digunakan pada pemanas ruangan, mesin pendingin, pembangkit tenaga listrik, pabrik kimia, untuk pabrik petrokimia, untuk kilang minyak bumi, untuk pengolahan limbah ya, untuk boiler, kondensor, cooler dan cooling tower ya. Contoh mesin pembakaran internal di mana air sebagai pendingin yang mengalir dalam radiator dan udara melalui coil sehingga air mendinginkan mesin dan memanaskan udara yang masuk ya. Contohnya prinsip kerjanya secara umum memiliki susunan, yaitu sebuah tabung atau pipa utama yang dililit oleh pipa lainnya yang lebih kecil. Pipa utama berisi air, sedangkan pipa yang berisi udara. Prinsip kerja yaitu tekanan panas dari tabung yang besar, tabung besar yang berisi air bersuhu tinggi ke pipa yang lebih kecil yang berisi udara, sehingga air di pipa besar akan turun, sedangkan suhu udara di pipa kecil akan naik ya. Suhu air di pipa besar turun, sedangkan suhu udara di pipa kecil naik. Medium yang dipilih dalam pipa kecil adalah udara karena memiliki kerapatan yang lebih renggang dibanding air, sehingga mengurangi loss akibat bentuk lintasan yang berupa lilitan ataupun coil ya. Nah, ini contoh gambar coil exchanger ya. Ini video lilitan seperti ini ya. Jadi bahan dari tembaga nih, kalau kita lihat secara terbuka seperti ini ya. Udara dingin masuk, udara panas keluar ya. Ini juga karburator. Kemudian ini disambung ya. Ada pipa utama sumber panas ya. Ini bahannya dari besi ya. Dari tembaga, bahannya dari tembaga ya. Nah, bentuknya seperti ini, tumparan ya, tumparannya. Kemudian material pipa besar yaitu dari besi, sedangkan pipa kecil ini dari tembaga untuk memaksimalkan efisiensinya. Heat exchanger ini bisa dipakai dalam mesin yang menggunakan karburator. Udara yang merupakan hasil keluaran pipa kecil memiliki suhu yang cukup tinggi sehingga bisa dialirkan langsung ke karburator untuk proses selanjutnya, menyebabkan efisiensi bahan bakarnya akan meningkat ya. Nah, ini contoh gambar skema coil heat exchanger ya. Gambar di atas ada skema dari simpelnya. Nah, ini ya seperti ini. Ini heat exchanger-nya, alat penukar panasnya ya. Nah, bentuk ini pipa yang bentuk tumparan tadi. Banyak ada beberapa contoh ya. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian tujuan perpindahan panas atau penukar kalor: satu, memanaskan atau mendinginkan fluida hingga mencapai temperatur tertentu yang dapat memenuhi persyaratan untuk proses selanjutnya, seperti pemanasan reaktan atau pendinginan produk dan lain-lainnya. Lalu dua, mengubah keadaan atau fase fluida, misalnya destilasi, evaporasi, kondensasi, dan lain-lain. Proses perpindahan panas tersebut dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung ya. Nah, penukar kalor itu secara garis besar terbagi dua, ada yang langsung, ada yang tidak langsung ya. Fluida panas yang akan bercampur
Kalau penukar kalor langsung yaitu fluida panas yang akan bercampur secara langsung dengan fluida dingin tanpa adanya pemisah dalam satu bejana atau ruangan tertentu. Contohnya adalah clinker cooler, di mana antara clinker yang panas dengan udara pendingin berkontak langsung. Contoh yang lain adalah cooling tower untuk mendinginkan air pendingin kondensor pada instalasi mesin pendingin sentral atau PLTU, di mana antara air hangat yang didinginkan oleh udara sekitar saling berkontak seperti layaknya air mancur ya. Nah, kemudian penukar kalor tidak langsung. Fluida panas tidak berhubungan langsung dengan fluida dingin. Jadi proses perpindahan panas itu mempunyai media perantara seperti pipa, pelat, atau peralatan jenis lainnya ya. Untuk meningkatkan efektivitas pertukaran energinya, biasanya bahan permukaan pemisahnya dipilih dari bahan-bahan yang memiliki konduktivitas termal yang tinggi seperti tembaga dan aluminium ya. Contoh dari penukar kalor seperti ini sering kita jumpai antara lain radiator mobil, evaporator AC ya. Pertukaran panas secara tidak langsung terdapat dalam beberapa tipe. Jadi penukar kalor diantaranya tipe flat, cell and tube ya. Di cell and tube kan dia tidak kontak langsung ya, spiral dan lain-lain. Pada kebanyakan kasus penukar kalor tipe flat itu mempunyai efektivitas perpindahan panas yang lebih bagus ya. Nah, demikianlah untuk penjelasan pada